Setelah sebelumnya tim ECR menggali cerita tentang Minak Sengaji Paduka Raja, kali ini tim ECR melanjutkan penggalian cerita rakyat tentang Minak Ngegulung Sakti yang konon katanya pada masa itu beliau adalah merupakan panglima perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Sani Koronelta di program Safari Cerita Rakyat. Kali ini kita akan menggali cerita rakyat tentang Menak Ngegulung Sakti yang keberadaan makomnya berada di Kampung Tiuh Tohol, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawah. Menak Ngegulung Sakti sendiri dalam cerita rakyatnya dikenal sebagai panglima perang yang jika ia mendatangi sebuah peperangan, maka ia akan memenanginya. Saking tersohornya beliau, dibuktikan dengan adanya beberapa makam dan makom di luar Lampung. Wajar saja jika banyak ziarah yang datang dari berbagai daerah. Dan berbagai suku dan agama pula datang ke makam Menak Ngegulung Sakti. Di lokasi makom yang akan kita kunjungi ini, informasinya ada sebuah gudang senjata milik Menak Ngegulung Sakti. Apa saja senjata-senjata itu? Nanti kita akan coba melihatnya. Dan bagaimana cerita rakyat yang ada tentang Menak Ngegulung Sakti di lokasi, kita akan gali lebih dalam. Penasaran? Yuk kita lihat ke lokasi. Oke pemirsa, kita sekarang sudah di depan makam Menak Ngegulung Sakti yang berada di Kampung Tiuh Tohol, Kecamatan Menggala. Untuk lebih jelasnya, kita ayo masuk. Oke guys, kita sudah berada di depan makom Menak Ngegulung Sakti dan kebetulan sudah bersama pengurus daripada makom Menak Ngegulung Sakti. Untuk lebih lanjutnya kita akan tanya-tanya beliau tentang bagaimana sejarah dan cerita sesungguhnya tentang Menak Ngegulung Sakti. Oke, ini saya sudah bersama siapa Pak? Pak Bursa. Pak Bursa. Ya. Siapa Pak? Ilham. Ya. Pak Bursa ini selaku apa sih Pak? Selaku pengurus di sini ya. Mohon maaf Pak Ilham selaku apa di sini? Sama pengurus juga Pak ya. Jadi Pak, kami datang ke sini tim Safari Cerita Rakyat pengen mau tanya-tanya Pak
bagaimana sejarah adanya makam ini, kemudian semasanya beliau bagaimana. Boleh Pak kita tanya-tanya nanti Pak ya? Boleh? Ya. Pak Idham, Iya. kalau boleh tahu ayah besar dan Pak Idham ini sudah berapa lama jadi pengurus di sini? Kalau jadi pengurus di sini ada cerita sebelum di zamannya saya. Itu di akhir-akhir tahun 50-an. Itu di sini didirikan atau berdirinya yang disebut kaum kerabat. Yang mendirikan kaum kerabat itu adalah orang tua saya, namanya Badroldin. Kebetulan saat itu mereka adalah Angkatan Darat TNI, pejuang kemerdekaan negeri ini. Gitu ya, kala-kala Nah, beliaulah yang mendirikan pada akhir tahun 50-an, mendirikan kesatuan dan persatuan disebut kaum kerabat. gitu. Nah, beliau itu mimpin di sini sampai tahun 73. Setelah tahun 73, saya waktu itu tidak peduli atau belum peduli di tempat ini. Dari tahun 73 sampai tahun 78 bisa dikatakan transisi kepengurusan di sini. Transisi ya. Tahun 87 saya mendapat wangsit, saya harus menguruskan tempat ini. Pada tahun 87 saya mulai mengurus tempat ini. Pada saat itu tempat ini masih banyak belukar-belukar, bangunan-bangunan yang rusak. Jadi tidak terawat gitu ya. Bisa dikatakan tidak terawat, maka saya sebut itu transisi kepengurusan. Alhamdulillah sejak tahun 87 sampai saat ini Ya. saya sudah menguruskan tempat ini, dan inilah yang terjadi sekarang seperti ini. Jadi seperti itu ya, sudah ada dari generasi ya. Ya, sudah di generasi saya. Di generasi saya juga dibantu oleh kerabat-kerabat yang banyak. Bukan keluarga, kerabat. Karena kaum kerabat ini terdiri dari orang Lampung, orang Jawa, orang Sunda, orang Bali, orang Ogan. Semua kaum kerabat itu. Jadi Nah, termasuk berbagai suku gitu berbagai ya. suku bergabung di sini, memperbaiki dan membangun tempat ini. Itu bukan atas nama keluarga, Jadi sudah kaum kerabat. saling mengikat karena Ya. memiliki sejarah yang panjang gitu Nah, ya. karena mereka itu kalau awalnya dulu mereka ikut orang tua saya, Badroldin bin Umar. Setelah tahun 87 mereka itu ikut saya merawat tempat ini. Nah, ada orang Padang, orang Palembang, orang Medan terlibat juga di sini. Masya Allah. Orang Bali terlibat juga di sini. Ada juga. Ada. Dan mereka punya apa namanya jasa juga di sini. Jadi selain dari berbagai macam suku, ada agama. Agama yang tawasul di sini Kristen, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu. yang datang ke sini. Berarti mungkin, oh ya, saya mau tanya lagi seperti itu. Kira-kira ya yang seayah tahu dan Pak Idham tahu, sudah berapa lama tempat ini adanya? Nah, kalau tempat ini adanya, orang tua saya Ya. berangkat pergi perang kemerdekaan itu berangkat dari sini. Karena orang tua saya itu ABRI. Tahun berapa? Sebelum negeri ini merdeka, Zaman Heho. zaman Belanda, zaman Jepang. Zaman Heho. Nah, jadi kalau keberadaan tempat ini kapan, tahun berapa, yang pastinya kita nggak tahu. Ya. Tapi ini yang jelas sebelum jauh, bukan jauh sebelum negeri ini merdeka, Ya. tempat ini sudah dirawat oleh keluarga awalnya. Belum ada kaum kerabat. Kaum kerabat itu adanya di akhir tahun 50-an. Nah, dengan berbagai macam suku, agama yang mengunjungi makam Minak Ngegulung, jadi ya dengan berbagai macam agama, suku, ini menunjukkan beliau ini kan orang yang seperti apa sih ya di semasanya itu nanti? Kalau menurut ya karena kita ini kan hidup sekarang. Ya,
Jadi kita jelas mendengar cerita. Kalau menurut cerita, beliau ini ada yang mengatakan cerita itu panglima. Panglima bagaimana? Panglima perang. Panglima perang. Nah, maka beliau ini ada penekawannya, Siapa tuh? hulu balangnya. Ciuyup, Iya. Jomat, Mas Agus Minta, dan penekawan Juk Sebai. Itu penakawan itu seperti apa tuh ya? Bisa dikatakan suruh ya. Hulu balang bukan? Pengawalnya, Pengawal ya. beliau. Nah, Pengawal. pengawal beliau. Nah, 4 penakawan ini, 3 Heeh. makamnya ada di Seputar. seputar sini. Dari sini sampai ke ujung teluk. Iya, iya. Ya. Terus yang satu, yang namanya pengawan Juk Sebai itu adanya di Selagai. Selagai. Nah, karena waktu itu orang dari Selagai itu minta bantuan dengan Menak Gulung. Selagai mau diserang orang. Gitu. Berangkatlah penangguhan Juk Sebai ke sana dengan bekal penutup pusar kuningan, kira-kira 2 jari Iya. gini, penutup pusar. Dengan bekal itu sampai sana beliau tidak perang, hanya duduk aja. Musuh-musuh itu mental dan pergi kalah. Jadi seperti itu Sampai sana nama beliau itu diganti dengan Menak Renggo Masang. Oh, Ada makamnya di Selagai ya. Di Selagai. Jadi balik lagi ya. Tadi Menak menggulung sakti ini selaku apa tadi ya? Panglima. Panglima. Panglima perang. Itu panglima perang itu siapa yang memberikan dia nama atau apa? Dia bakal bisa dikatakan panglima perang. Asal Ya, usulnya. Kalau menurut hikayatnya yang kita dengar itu adalah panglima dari satu kerajaan. kerajaan. Nah, contohnya, Ya. ini contohnya ya, cerita yang jelas bisa dipertanggungjawab. Saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Siap. Suatu saat terjadi, Menak Sengaji Paduka Raja Ya. memberi kabar kepada Menak Gulung. Menak Gulung, kita diserang orang. Menak Gulung berangkat dari sini dengan kuda putih sampai Pengaringan. Dengan kuda putih ya. Naik kuda putih sampai Pengaringan. Menak Gulung mematahkan kayu sekai. Ya. Diasah di Pengaringan jadi keris. Itu senjata beliau menghancurkan orang satu kapal yang disebut kapal kandas Pulau Daging. Oh, jadi kapal- Dengan kapal siapa Cina. Menak Gulung itu berperang saya tidak tahu, tidak dapat cerita. Yang memberitahu dan memberi perintah kepada Menak Gulung adalah Menak Sengaji. Ya, Jadi beliau itu hulu balang mana saya tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu. Apa hulu balangan dari mana saya tidak tahu. Tapi yang memerintahkan beliau untuk menghancurkan orang satu kapal dari negeri Cina itu Menak Sengaji. Kata Menak Sengaji, Menak Gulung kita diserang orang. Turunlah beliau itu dari sini. jadi seperti itu ya. Itulah cerita. Ini bisa saya pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Cerita ini. Seperti itu ya. Saya juga mau tanya lagi, mungkin ke Pak Idhamnya juga yang selaku pengurus di sini. Insya Allah. Pak Idham, aktivitas apa sih yang biasanya ada di sini? Kan tadi diceritakan kadang ada dari berbagai suku, agama. Aktivitas apa saja yang ada di sini? Ya, kalau kita memperingati hari-hari yang kita anggap penting, Ya. contoh seperti Hari Besar Islam, dan diantaranya yang selalu rutin kita peringati setiap tahun itu tanggal 17 bulan 4 atau 17 April Heeh. dan 10 Muharram. Itu peringatan apa itu? 17 bulan 4 itu adalah hari jadinya di sini mulai rame. 17 Bulan 4 bulan 4 tahun tahun 54. 54 ya, Pak ya. Ya. Kemudian tadi apa lagi? Jadi selain daripada itu hari-hari besar Islam seperti Maulid, Maulid, ya, Maulid Nabi ya Muhammad Maulid sallallahu Nabi alaihi Muhammad wasallam. SAW, Ya. dan yang hari-hari yang kita anggap penting. Ya. Nah, pada saat-saat terjadi peringatan-peringatan tersebut, kita kabarkan dengan kerabat-kerabat itu tadi, Ya. yang tanpa kamu harus datang. Enggak, cuman kita kabarkan saja. Hari ini kita akan mengadakan perayaan ini, pada kumpul semua. Oke. Dari mana penjuru pun kumpul. Ya. Ya, Oke. Jadi selain hari-hari besar itu, Pak, apakah ada hari tertentu nih yang memang kumpul juga gitu, rutin seperti itu? Ada oh enggak. hari-hari Jumat misalnya. Kalau hari
Jumat itu memang hari Kamis. Iya. Memang papi ini sudah mulai bermalam di sini. Kamis malam Jumat gitu. Dia memang udah bermalam di sini sampai hari Jumat. Kadang-kadang kalau ada tamu ya hari Sabtu Minggu juga ya tetap berada di sini. Oh, seperti itu Iya. ya. Tetap berada di sini. Ya masa tamu nggak kita layani ya? Itu kadang ada yang berkunjung juga ya? Ada. Dari mana aja Pak? Nggak mesti. Yang kita ingat dari Yang mana? pernah datang sini dari Balai Arkeologi Bandung, Mm-mm. dari tim penelitian sejarah dari Jakarta, Gitu ya. dari Kanwil Dikbud, setiap kali datang. Kalau masyarakatnya sendiri ada datang dari daerah mana begitu? Enggak mesti dari mana-mana datang. Yang sifatnya berziarah. Berziarah ya. Jadi ya, selain tadi saya sudah tanya tentang berapa lama tempat ini sudah ada, kemudian siapa saja yang berkunjung ke sini. Selain berkunjung ke makom beliau ini, kira-kira ada nggak sih ya yang masyarakat jika mendatangi tempat ini ada bukti-bukti sejarah atau peninggalan-peninggalan beliau? Ada nggak? Kira-kira? Ada ya? Cuman itu tidak bebas, tidak setiap orang yang tawasul di sini atau jarah di sini itu bisa melihat barang peninggalan beliau, tidak. Ini seperti itu ya. Karena barang itu adalah barang yang kita hormati. Kenapa kita hormati? Karena peninggalan beliau. Dijaga kesakralan. Dijaga, ya. Dijaga di segala bentuk. Iya, iya. Nah, karena kebetulan ayah jadi pengurus di sini, yang bertanggung jawab lahir batin di sini. Oh, Jadi kalau orang datang tuh mau melihat itu, lihat udah tepat belum waktunya untuk dilihat orang banyak. jadi ada kalau waktunya bisa Ya, seperti itu. bisa, tapi tidak bebas. Jadi ya saya dapat cerita dari cerita rakyatnya ya, bahwa pada dulu itu atau mungkin sampai sekarang ya, kalau ada burung yang lewat di atas makom beliau atau yang hinggap itu bisa mati atau pingsan atau seperti apa hewan-hewan ini. Betul. Nah itu kalau ada yang lewat atau itu, karena selama ini sejak tahun 87 sampai sekarang ini saya belum pernah melihat burung itu hinggap di atas ini, di atas makam ini. Belum pernah lihat. Ada burung yang hinggap di atas ini. Belum ada ya? Belum pernah lihat. Masya Allah. Nah kalau burung yang jatuh, apakah dia jatuh itu memang sudah mau mati atau jatuh itu dia menumbur apa, saya nggak tahu. Sering saya ketemu burung itu jatuh mati di sini, sering. Bukan hanya 1 kali 2 kali, sering. Tapi kalau dia terbang saya lihat dia jatuh enggak. Ya karena kita kan nggak merhatiin itu. Iya, iya. Cuma kita lihat ada burung jatuh mati di sini. Apa penyebab dia mati jatuh di sini? Saya nggak tahu. Tapi yang hinggap nggak pernah. Belum ada pernah ya? lihat. Kalau Di ada yang hinggap di atas tembok-temboknya itu belum ada yang lihat. belum pernah ada ya. Belum pernah. Sejak tahun 87 itu sampai sekarang saya belum pernah lihat itu. Jadi mungkin bisa dibuktikan ya, kalau orang mau lihatnya langsung atau nggak percaya gitu kan, Iya, bisa dilihat. saya belum pernah lihat. Ya. Ya. Ya, karena ayah pun sendiri yang di sini pun belum pernah lihat Belum gitu pernah kan. lihat. Saya. Yang rutin di sini. Iya. Iya, karena saya di sini itu bukan hanya hari Kamis, malam Jumat, hari Jumat aja, bukan. Hari-hari lain juga di sini. Ya, kita ngelihat kalau ada kayu yang patah di atas, yang rusak apa, nah kan gitu. Iya, iya. Nah, Ya, padahal di sekelilingnya kan banyak hutan, Iya. pohon-pohon, ya kan. Burung dan juga kan ini banyak ada satu catatan yang perlu masyarakat tahu, Iya, iya. khususnya masyarakat Tulang Bawang dan dimanapun masyarakat itu berada. Siap. Di Tulang Bawang ini kabupaten, Iya, ya. dipimpin bupati. Iya. Yang punya sejarah membangun tempat ini adalah Bupati Tulang Bawang yang bernama Abdul Rahman Sarbini. Contoh yang tempat kita duduk ini. Iya. Paping yang kalian injak itu, Iya. pagar yang kalian lihat di sana di depan, serta tempat parkir motor itu bantuan Pemda Tulang Bawang di saat itu bupatinya Abdul Rahman Sarbini. Dia peninggalan apa saja ya yang mungkin ada di sini tentang beliau berkaitan. Peninggalan yang ditinggalkan beliau itu salah satu rambutnya. Ada rambutnya. Iya, rambut ini punya sejarah. Sewaktu beliau itu akan berangkat
terbang dari sini, penekawannya nggak boleh dipenuhi, disamber itu penekawannya rambutnya lepas dia tetap terbang. Nah, ini masalah rambutnya. Iya. Nah, ada kerisnya, ada tempat minumnya, ada rojehnya, ada penduknya, banyak. Untuk permainan beliau. Nah, dan beliau ini ada makamnya Iya. di pulau lain, bukan di sini. Tapi Makamnya itu, nama makamnya itu ya Menak Ngagulang Jagok Lampung. gimana ya? Cari sendiri di pulau lain, saya nggak bisa menunjukkan di pulau mana. Tapi ada. Ada itu ya. Ada masyarakat Bujung Tenuk masih hidup sekarang pernah datang ke tempat itu dan minta. Almarhum. Cuma udah almarhum. Jadi pernah ada yang Pernah datang ke situ. di Pulau Jawa itu ya? Nggak tahu. Oh ya gitu. Walaupun saya tahu, saya nggak akan kasih tahu. Oh jadi seperti itu ya? Iya. Oke. Tapi orang itu sudah almarhum ya, Damita ya. Iya. Damita daripada keluarga besar Pepadun Stanku Saku Jubai. Pendiri Iya. Tiuh Bujung Tenuk. Kakeknya saudara. Jadi penasaran juga saya ini ya soal ayah tadi bilang ada rambut, Iya. kemudian senjata. Ada tempat tadi minumnya. ada senjata, tempat Iya. minumnya. Iya. Iya. Boleh saya lihat ya? Boleh. Nanti sama-sama kita lihat. Kita mulai dari gedung senjata. Oh siap. Sudah dari gedung senjata, baru kita ke gedung Taman Bunga. Itu satu namanya gedung senjata, itu tuh senjata-senjata banyak di situ. Terus gedung Taman Bunga itu adalah tempat senjata, tempat barang peninggalan beliau, dan di gedung Taman Bunga itu tempat pertemuan para goib di situ. Jadi seperti Maka gedung itu nggak boleh sembarangan. Ada tempatnya. Kalau seandainya mau lihat boleh. Oke ya, Tapi ingat, siap. hanya lihat, tidak boleh pegang. Oh iya, siap. Bukan saya tidak percaya dengan kalian, kebersihan lahir batin kalian bukan, tapi memang nggak boleh sembarang dengan saya aja selaku pengurusnya belum tentu 1 bulan 1 kali saya sentuh. Saya hanya menjaga kalau ada kotoran, ada semut segala macam. Nah itu. Jadi kan sampai sana. Ini khusus di gedung Taman Bunga. Ya. Tapi kalau di gedung senjata kalian mau pegang silahkan. Oke sahabat, kita sudah berbincang tadi dengan Ayah Bursa dan Pak Ilham tadi. Idham. Pak Ilham, ya. Dan kita akan diajak untuk melihat-lihat peninggalan bukti sejarah makom yang dimiliki Menak Ngegulung Sakti. Apa saja? Ayo kita lihat. Gedung senjata. Gedung senjata ya, Pak, ya? Ya, gedung senjata. Milik Ini tombak. milik Menak Ngegulung Sakti ya. Ya, ini milik apa? Kerabat dari Tio Toho. Ini ya. Ya, Ini apa namanya? ini tombak. Tombak. Ya, Atau payan. Payah. ya payan. Ada apa lagi? Ini, bukan ini yang meja-meja ini. Ini bisa disebut apa aja?
Keris. Apa ya? Pada umumnya keris. Oh, keris ya. Ya, Keris, badik, pedang, beladau. Tadi- tombak, Hmm. ada di sini. Rambut tadi yang dikatakan. Nanti Nanti air. sana, Di sana tempat saya. Ini gedung senjata umum. seperti Ya. Gedung senjata ini sifatnya barangnya umum datangnya. ya. Dari penjuru mana juga datangnya ke sini. Nah, tapi kalau di sana khusus beliau, tempat beliau. Iya. Ada yang minta dipeliharakan, ada yang sifatnya titipan, Iya. ada juga yang hibah. Ipa. Ya. Nah, ada juga nggak yang minta kira-kira apa aja? Kalau yang minta senjata sih tidak boleh. Iya. Tidak, senjata yang sudah masuk gedung senjata ini sifatnya senjata yang sudah dipensiunkan. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, tidak boleh dipergunakan lagi. Ini senjata udah pensiun semua. Oke. Ya. Oke ya. Mungkin kita kemana lagi ya setelah ini? Nah, itu di dalam itu ada air. Iya. Saya buka ya. Ini ada air. Air ini, dua ini air semua nih. Oh ya. Namanya air sakti. Oh, itu. Dengan keyakinan yang ada dengan kita, air ini bisa dimanfaatkan dengan untuk kebaikan apapun bentuk kebaikan yang kita ciptakan. Bisa untuk jadi obat. Yakin Nah, atas dengan satu keyakinan kita air ini. keyakinan dengan Allah Ada. Subhanahu wa taala Iya. ya. Minta barokah. Kita minta barokah dan ya Allah, kira-kiranya begitu. Dengan lantaran saya minum air ini, saya sehat ya Allah. Nah, dengan lantaran kita minta dengan Allah, dengan lantaran minum air sakti ini kita sehat. Ini airnya. Oke ya. Jadi ya kembali lagi ke senjata ini ya. Ada nggak yang diketahui umurnya yang sudah tua gitu ya? Yang mana ya kira-kira yang? Ya kalau senjata ini, kalau dibandingkan kita yang hidup sekarang, berkemungkinan usianya dibikin dulu lebih jauh dari usia kita. Jadi yang mana senjata ini yang tua, mana senjata ini yang muda, saya nggak tahu. Karena barang ini barang tua semua. Contohnya itu lihat apa namanya tombak itu, yang nggak pakai apa namanya, Enggak pakai sarung. nggak pakai sarung ini. Tuh. Tahun berapa ini, berapa umur kita nggak tahu. Ya, ya, ya. Nah ini tombak semua. Oke. Itu ada gong juga. Ada gong juga. Kalau di sana ada roce di dalam. Oh, di sana ya. Ini banyak ini kan. Ini ada tempat sirih. Oke ya, mungkin kita bisa boleh lanjut ke tempat selanjutnya. Boleh? Ayo. Ini makam-makam ini ya, sekitar ini. Umum itu ya. Tapi sekarang nggak ada lagi ya yang di sini. Nggak ada lagi. Ada ya. Ini apa ini ya? Jadi rumah ini nggak pakai paku. Jadi pakai apa ini ya? Pakai rotan. Pakai rotan. Jadi bahan dari kulit kayu. Oke, lanjut. Saya tuh masuk. Ini udah siap.
Ini adalah barang peninggalan Minak Gulung Sakti. Ada tempat minumnya, Wadah cerek. kerisnya, penduknya, rojehnya, rambutnya pun ada di sini. Ini rambutnya. Sabar ya, lihat ya. Bismillah. Ini rambut beliau yang tinggal. Konon ceritanya ini 7 depa, tapi belum pernah kita Ukur. bentangkan. 7 depa itu apa? 7 depa, 7 depa. Panjang. Oh, iya. panjang rambut ini. Inilah yang dipegang oleh penekawannya sewaktu dia akan terbang. Yang tinggal itu ini. Iya, iya. 7 depa, 7 pas. Tombaknya, payungnya, ya. Dan ini ada batu, ada sudah setting ini. Ada batu, nama batu ini Sang Putra. Batu ini mirip dengan batu Ka'bah di Mekah. Batu ini Oh, batu Ka'bah. mirip dengan batu yang disusun dibikin Ka'bah itu batu ini. Oh iya, iya. Sejarahnya ya. Oke ya. Ini udah semua, udah kan ini ya? Iya. Coba kamu lihat ini benar-benarnya. Silakan. Tempat minumnya ya. Ya, itu yang kuning tempat minumnya. Tempat minum beliau itu yang kuning. Itu salah satu lambang di balai arkeologi. Ya. Mereka ada melambangkan ceret seperti ini tuh. Itu ya. Ya. Ini kalau jelas nggak di situ? Tempat minumnya. Kalau nggak jelas saya angkat. Jelas. Kalau logo kepurbakalaan di Bandung ada. Iya. Persis. Siap. Jadi ini ya. Supaya lebih jelas ya. Biar mantap. Biar puas. Siap. Ini tempat minum beliau dulu. Terbuat dari kuningan ini ya. Iya. Ini sudah sekian puluh tahun hitam. Iya. Di zaman saya ngurus tempat ini, saya bersihkan jadi kuning seperti ini. Ini kalau waktu dibersihkan betul, dijemur matahari seperti emas. Kuningan ya. Nah, Jadi lengkap peninggalan. Salah satu ini logo keris kepurbakalaan. beliau dulu. Ya. Mungkin itu ya, cukup mungkin ya. Ya. Sudah banyak yang ditunjukkan. Iya. Ya, kita mungkin lihat-lihat lokasi lain. Ya. Oke. Kepada masyarakat seluruh Indonesia, khusus masyarakat Lampung, di Pulau Lampung. Di sini adalah tempat peninggalan sejarah nenek moyang kita yang disebut makam Minak Gulung Sakti. Bagi bersiarah atau yang tawasul ke sini tidak ditentukan sesuatu syarat. Tetapi menurut kebiasaan masyarakat itu masing-masing. Keikhlasan mereka. Tidak ada ketentuan. Oh, nggak boleh jarah, nggak boleh tawasul kalau nggak bawa kembang, nggak bawa minyak, tidak. Oh, tidak boleh jarah kalau nggak ninggalkan duit, tidak. Semua itu sesuai dengan keikhlasan para saudara-saudara kita yang jarah ke sini, para pengunjung. Jadi mungkin itu ya. Nah, dan ini peraturan ini berlaku sejak tahun 54. Bukan karena sekarang atas kepemimpinan saya mengurus tempat ini ada aturan ini, tidak. Ini ada aturan yang diterapkan pada tahun 1954 dulu. Oh ya. Jadi ya, kalau semisal siapapun yang mau mengunjungi tempat ini, tadi ayah sendiri sebutkan tidak terlalu banyak apa tadi syarat, Iya. boleh gitu ya? Boleh. Siapapun gitu ya. Boleh. Hmm. Nah, dan juga satu pesan saya, jam berapapun, Ya, siang atau malam, hujan atau tidak hujan, ya. apabila saya ada di seputaran Menggala ini, saya akan datang melayani mereka yang jarah. Mereka datang ke sini cukup ada nomor telepon di rumah tunggu itu, telepon aja itu, terkecuali kalau saya jauh.
tidak terjangkau untuk ke di sini. luar kota. Kalau kota. misalnya orang dari mana gitu mau minap itu bisa di sini. Bisa. Ada tempat. Memang sering. Iya. Ini tempat minap, Iya, ada tempat. ada tempat ini, ada tempat minap. Iya, iya, iya. Cuman kalau minap di sini nggak boleh minap di musola. Kenapa nggak boleh minap di musola? Kalau orang minap di musola liurnya keluar, Iya, iya, iya. dia nggak tahu. Jadi ya, Kan kotor. Mm-mm. Nah, minumnya harus di luar. Musola itu untuk kita sholat, untuk wirid. iya. Jadi ya, ini kan selain tempat-tempat yang sudah ditunjukkan tadi ya, kalau saya lihat di sini ada tempat orang bisa menginap juga ya kan. Ternyata boleh menginap, ada musola, ada tempat apa lagi sih ya yang memang bisa kita sebenarnya bisa tempat masyarakat jadi bisa berkunjung juga di sini gitu. Ya kalau ada tempat, ada lokasi di bawah sana itu, Mm-mm. itu bisa dibuat apa ya, kolam. Kalau masyarakat datang pengen mancing, apa itu, pengen lihat, Bisa dibuat kolam. bisa itu di Ada, bawah. ada lokasinya. Ada di bawah sana, ada. Ada lebung, ada lebung. Ada lebungnya di lebungnya, situ. Tapi memang masih belum Alam betul, belum ada pengolahan sama pernah sekali. ini kan ya. Ada, Ya. tapi ada airnya. Ada. Ada airnya ya. Berarti memang kalau memang bisa dikelola mungkin. Nah, Wah, mungkin bisa lebih maju lagi tempat ini kan gitu. lebih banyak pengunjung. Banyak pengunjung. Kalau seandainya ada uluran tangan dari pemerintah atau donatur-donatur yang ingin tempat ini maju juga, ya ada yang bisa dikelola. Silakan. Ya silakan. Oke, oke. Dengan catatan kita ikut aturan yang sudah ada di sini. Siap, siap, siap. Seandainya Nah, seandainya mau ada yang ada niat mau bangun pesantren, mungkin lokasi masih ada. Gitu ya, masih luas ya. iyalah. Oke, ya. Pak, mungkin cukup. Terima kasih banyak karena kita juga sudah dengar azan ya. Ya. Mungkin nanti kita sambung lain waktu, mungkin kami kesini lagi. Boleh. Ya kan. Jadi ya mungkin terima kasih banyak, dan kami tim Safari Cerita Rakyat meminta maaf kalau memang ada tingkah laku kelakuan kami atau pertanyaan tutur kata yang salah, tolong dimaafkan ya, karena kami di sini tidak tahu apa-apa, karena aturannya di sini ayah yang tahu mungkin, dan bapak ya kan. Iya. Mungkin cukup Pak. Iya. Ya, Nanti kami juga minta maaf. ya Kalau ada bahasa kami, tutur kata kami atau penjelasan cerita ini yang kurang tepat, kurang pas, saya juga mohon maaf. mungkin Pak nanti di lain waktu kita bisa berjumpa lagi di tempat yang sama, di jam yang berbeda mungkin Pak ya. Insya Allah. Oke. Amin.